Nggih, Ustaz. Izin saya mulai dulu. Nggih, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Sebelum saya mulai acara, untuk para peserta dimohonkan untuk menonaktifkan dari audionya, dan untuk para peserta yang G1 untuk menaktifkan kamera videonya atau video on, dikarenakan untuk keberlangsungan majelis ilmu adalah salah satu dari adab. Baik, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin ala ni'matillahi tatimmu shalihat. Sungguh suatu kenikmatan yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah kembali dalam kondisi sehat, Pak, insya Allah. Dan untuk para teman-teman yang dimanapun nanti semua berada, semoga sehat selalu di kondisi cuaca. Kalau di Jawa, khususnya di Yogyakarta, itu hujan tidak menentu, jadi siang hujan, sore hujan, dan bahkan pagi hujan. Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimanapun antum semua berada. Dan jika antum sekali merasa sakit, semoga Allah segera sembuhkan dan semoga Allah angkat penyakit antum dengan balasan juga menggugurkan dosa antum. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tidak lupa sholawat teriring salam semoga tetap limpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, dan kepada para umatnya yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau, yang senantiasa memegang erat apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah kita di sini bermajelis, insya Allah saling mengingatkan dan saling eh, memberikan ilmu, terutama yang setelah ini akan kita dengarkan bersama dari materi Ustadz kita. Alhamdulillah, kami ucapkan selamat datang yang terhormat Bunda kami, Ustadz Donirius, selaku pemateri yang akan membersami kita pada malam hari ini. Yang kami hormati juga Ketua BE Ornas BKLDK beserta jajarannya yang menginisiasi kajian peradaban ini secara rutin. Dan ini insya Allah sudah masuk ke agenda kajian peradaban yang kelima. Dan yang tak kalah juga kami banggakan dari BKLDK, koordinator wilayah, dimanapun antum semua berada, yang dari ujung barat, dari Aceh hingga ujung timur Indonesia, sebelumnya ujung timur yakni Sulawesi. Berikut para peserta, para hadirin dan hadirat yang senantiasa selalu menunggu serial dari kajian peradaban yang disusun oleh BKLDK, yang insya Allah juga akan memberikan insight-insight baru terkait dengan tema-tema yang sedang hangat. Baik, sebagai moderator, izin memperkenalkan diri dengan antusias sekali. Saya Muhammad Izidun Al-Haq yang akan memandu acara yang sangat luar biasa pada malam hari ini, insya Allah hingga selesai. Acara ini diinisiasi oleh BKLDK atau dengan singkatan Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus, yang insya Allah Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus menjadi wadah teman-teman lembaga dakwah kampus dimanapun antum semua berada, yang kita berkolaborasi, kita uh, menyatukan langkah bersama untuk menyadarkan umat, menyadarkan teman-teman di belahan kampus manapun untuk senantiasa kita mengembalikan giroh kita, mengembalikan semangat kita untuk berdakwah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan malam hari ini kita dibersamai oleh Ustadz Doni Riwayanto dengan tema 14 Februari 2024, Pesta Produk Demokrasi, Sekularisme, Mahasiswa Muslim Harus Apa. Perlu diketahui bahwasanya pemateri kita malam hari ini adalah dosen estetika dan sejarah budaya Muslim dan influencer dakwah. Dan beberapa kali juga Al-Fakir sebagai moderator juga beberapa kali mengikuti kajian rutin beliau yang
diselenggarakan secara offline dan secara rutin, yakni adalah PAZ pada akhir zaman, ya insya Allah juga kita akan mendengarkan bersama. Jika ada teman-teman yang mungkin dirasa masih belum paham dan ada pertanyaan, nanti bisa dicatat terlebih dahulu, nanti kita sama pada satu. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan untuk Ustadz Doni Rowayanto. Waktu dan tempat kami persilahkan, Ustadz. Baik, Mas Yusudin. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa hudan petunjuk, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan dinul haq al-Islam, dan berjanji Allah untuk memenangkan dinul haq itu. Meskipun orang kafir, orang musyrik, orang munafik tidak menyukainya. Allah berjanji bahwa dinul haq al-Islam itu akan menjadi penguasa dunia satu-satunya. Tidak ada satu belahan dunia pun yang tidak tersentuh Islam. Ada masanya nanti. Kemudian hari ini kita sedang berproses menuju itu semua. Salawat dan salam mari kita persembahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, tabiin, dan seluruh pengikutnya, dan semoga termasuk kita semua. Semoga Rasul mengakui kita sebagai pengikut beliau, bukan sekedar kita yang ngaku-ngaku sebagai pengikut beliau. Untuk ngaku-ngaku sebagai pengikut beliau sangat gampang, tinggal ngomong pengikut saja, tetapi belum tentu diakui oleh beliau sebagai pengikutnya. Untuk betul-betul diakui oleh beliau sebagai pengikut, maka kita perlu membuktikan bahwa kita memang betul-betul menempuh jalannya, jalan Rasul. Dan jalan Rasul tiada lain adalah jalan untuk menyebarkan Islam yang sudah Allah canangkan, Allah rencanakan untuk menjadi pemenang tadi. Jadi kalaupun kita hari ini itu menjadi pengikut Rasul, menjadi pengikut jalan Rasul, yaitu sesungguhnya tiada lain adalah sedang memperjuangkan Islam ini untuk bisa tersebar ke seluruh dunia. Dan tidak mungkin Islam tersebar ke seluruh dunia ini kalau kita sebarkan secara individual. Kita sebagai individu menyebarkan itu tidak mungkin. Jangankan kita. Rasulullah Muhammad SAW sendiri tidak mungkin menyebarkan Islam ke seluruh dunia kalau beliau hanya menyebarkan dengan metode individual. Faktanya hanya untuk mengislamkan seluruh penduduk Mekah saja, Rasul tidak bisa. Tercapainya seluruh penduduk Mekah menjadi pemeluk Islam itu setelah Fathul Mekah, setelah Mekah dikalahkan, setelah Mekah ditaklukkan. Nah, penaklukan Mekah yang itu adalah sebuah entitas kekuasaan, itu tidak mungkin kalau Rasul juga tidak memiliki entitas kekuasaan yang lain. Maka untuk bisa menaklukkan Mekah yang kemudian setelah ditaklukkan itu seluruh penduduk Mekah memeluk Islam, maka apa yang dilakukan Rasul tiada lain kecuali mendirikan daulah. Maka ada fase di mana Rasul itu berdakwah secara individual dan kelompok, yaitu di Mekah. Kemudian ada fase di mana Rasul itu mendakwahkan Islam ini dengan institusi negara, yaitu dimulai dari Daulah Madinah. Kemudian dengan Daulah Madinah itu tidak hanya Mekah yang tertaklukkan terus kemudian seluruh penduduknya masuk Islam, tetapi seluruh Jazirah Arab. Ketika tahun 632, ketika Rasul wafat, itu seluruh Jazirah Arab sudah menjadi daulah Islam. Artinya penduduknya mayoritas beragama Islam. Islam tersebar di seluruh Jazirah Arab. Dan itu tidak mungkin kalau sekali lagi tidak disebarkan dengan daulah. Kemudian daulah itu dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin menyebar. Ketika zaman Umar menjadi khalifah, Umar bin Khattab menjadi khalifah, Baitul Maqdis, tanah suci yang hari ini dikangkangi oleh Zionis, Israel, Yahudi, waktu itu ketika Nabi masih hidup, itu berada di dalam kekuasaan Romawi. Nah, dengan kekuasaan negara pula,
Khalifah Umar bisa menaklukkan Al-Quds, kemudian menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Islam. Selama Khulafaur Rasyidin, negeri-negeri superpower pada masa Nabi, yaitu Romawi dan Persia, tertaklukkan satu persatu. Kemudian meluas sampai Persia, meluas sampai Maroko. Ketika zaman Khulafaur Rasyidin berakhir, berganti dengan Khilafah Bani Umayyah, tersebar sampai ke Spanyol, kemudian di timur tersebar sampai ke India. Kemudian terus meluas, dan itu tidak akan berhenti ketika daulah itu ada. Ketika daulah Islam itu ada, penyebaran Islam itu akan terus sampai seluruh permukaan bumi ini terrahmati oleh Islam, diatur dengan aturan Islam. Termasuk kita di bumi Nusantara ini. Ketika di bumi Nusantara ini masih mengalami zaman jahiliyah, Hindu Buddha, zaman jahiliyah menyembah berhala, maka para wali ini bukan semata-mata ulama ya. Wali ini seorang politisi. Wali itu setara gubernur. Maka Wali Songo yang disebarkan, yang dikirim ke Nusantara ini, targetnya adalah mendirikan kekuasaan. Maka kita mengenal Wali Songo dengan segala macam uslubnya. Ada yang menggunakan uslub pengairan seperti Maulana Malik Ibrahim, ada yang menggunakan uslub gamelan Sunan Bonang, ada yang menggunakan uslub wayang Sunan Kalijogo. Tetapi apapun uslubnya, jelas tujuannya satu, yaitu mendirikan kekuasaan Islam, kesultanan Islam. Maka kalau kita mengenal Wali Songo itu adalah Ubdatus Salatin wal Wuzaro. Dia itu pondasinya para sultan dan menteri-menterinya sultan. Maka sangat jelas sekali bahwa hadirnya Islam di Nusantara itu juga bagian dari kerjanya daulah Islam itu. Maka terus meluas. Dan ternyata teman-teman yang dirahmati Allah, ada satu fase yang memang Allah sudah tetapkan, daulah yang Rasul perjuangkan, kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, dilanjutkan oleh Umayyah, Abbasiyah, hingga Turki Utsmani itu runtuh tahun 1924. Kemudian bumi ini yang tadinya sebagian lumayan besar sudah diatur dengan hukum Islam, balik lagi tidak diatur dengan hukum Allah, tetapi dengan hukum manusia seperti zaman jahiliyah sebelumnya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, ketika itu Muslimin tidak lagi menggunakan Islam secara menyeluruh, tidak lagi menggunakan Islam di seluruh dimensi kehidupannya. Islam hanya digunakan di dimensi ibadah dan akidah, dan dimensi akhlak, pakaian, makanan, minuman. Sementara di dimensi ekonomi, politik, sosial, budaya, kepemimpinan, kenegaraan, pidana, politik luar negeri, dan lain sebagainya, tidak lagi menggunakan Islam. Dan ini sesungguhnya mengkebiri sebagian besar ajaran Islam. Karena 80% ajaran Islam itu justru di wilayah dimensi ketiga ini. Dimensi pertama, akidah dan ibadah. Akidah kita tahu. Akidah itu seperti rukun iman yang kita pahami. Tidak banyak. Ibadah mahdhah juga tidak banyak. Sholat, zakat, puasa, haji, ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah, tidak terlalu banyak. Coba kalau kita lihat, ibadah kita di dalam sehari, sholat berapa menit? Dzikir berapa menit? Kita sedekah berapa menit? Dan lain sebagainya. Katakanlah puasa. Puasa itu di tengah-tengah puasa kita juga melakukan jual beli, kita melakukan aktivitas politik, kita melakukan aktivitas seni dan budaya dan lain sebagainya. Maka kalau kemudian wilayah di dalam Islam disebut sebagai ibadah ghairu mahdhah itu tidak lagi dijalankan, maka sesungguhnya kita itu sedang mengkebiri Islam dengan pengebirian yang luar biasa besar. Nah, itulah yang terjadi ketika daulah Islam itu diturunkan. Karena memang di dimensi ketiga ini hanya bisa diterapkan
ketika negara hadir. Di dimensi ketiga ini. Kalau dimensi 1 ke 2, mungkin di wilayah individu masih bisa dilakukan. Misalnya sholat. Tanpa kehadiran negara, orang mau sholat bisa saja. Tanpa kehadiran negara, orang mau puasa bisa saja. Tetapi tanpa kehadiran negara, dalam hal ini adalah daulah Islam, bagaimana orang mau menerapkan kisos? Padahal itu wajib. Bagaimana orang mau menerapkan pidana rajam untuk berzina? Padahal itu wajib. Bagaimana orang mau menerapkan pidana potong tangan? Padahal itu wajib. Maka ibadah-ibadah ghairul mahdhuf di dimensi ketiga ini wajib menghadirkan atau wajib adanya daulah, adanya negara. Maka ada sebuah kaidah usul fikih, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jika sebuah kewajiban itu tidak terwujud kecuali dengan adanya sesuatu ini, maka sesuatu ini menjadi wajib. Kewajiban-kewajiban misalnya seperti pidana, kewajiban-kewajiban jihad bukan jihad bertahan, tetapi jihad ofensif. Jihad itu nanti ada dua. Jihad bertahan seperti yang dilakukan saudara-saudara kita di Gaza hari ini, itu jihad defensif. Jihad bertahan karena diserang. Sementara jihad itu tidak hanya jihad defensif, ada jihad ofensif, jihad penaklukan. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel itu bukan karena dia diserang oleh Konstantinopel, tetapi karena memang memfutuhat, mengofensif, menaklukkan. Kenapa harus menaklukkan? Karena memang ada perintah jihad menyebarkan dinul Islam ini, dan itu tidak mungkin kalau tidak ada sebuah negara. Jihad dalam hal ini jihad ofensif, jihad futuhat tidak mungkin dilakukan kalau tidak ada negara. Siapa yang mau mengkomando jihad kalau tidak ada khalifah? Maka banyak sekali dimensi ketiga ini yang tidak bisa diterapkan ketika daulah tidak ada. Bahkan di dimensi pertama, misalnya kewajiban sholat bagi laki-laki Muslim, ada wajib sholat Jumat misalnya. Kalau tidak ada daulah Islam, sholat Jumat ini tidak jadi wajib. Sholat Jumat ini paling hanya mubah. Mubah itu kan artinya dilakukan boleh, tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Sekarang buktinya di Indonesia misalnya, ada laki-laki Muslim di waktu Jumat dia tidak melakukan ibadah, rangkaian ibadah Jumat. Kira-kira dia dihukum atau tidak? Dia tidak dihukum. Dia mau sholat juga boleh, tidak meninggalkan sholat Jumat juga boleh. Itu artinya kan mubah. Artinya institusi ini menjadikan sholat Jumat itu sebagai sesuatu yang mubah. Padahal nanti di dalam daulah Islam, sesuatu yang memang wajib dilakukan oleh muslimin itu akan diwajibkan. Seperti halnya negara demokrasi ini misalnya mewajibkan helm. Orang yang tidak pakai helm, naik motor tidak pakai helm, dia akan mendapatkan denda. Kenapa? Karena menggunakan helm wajib. Tetapi sekarang wanita muslimah menggunakan jilbab tidak wajib. Karena tidak menggunakan jilbab pun tidak apa-apa. Coba kita praktekkan saja. Ada dua orang muslimah sama-sama naik motor. Yang satu pakai helm tapi nggak pakai jilbab. Yang satu pakai jilbab tapi nggak pakai helm. Yang ditangkap polisi yang mana? Yang ditangkap polisi yang pakai jilbab tapi nggak pakai helm. Kenapa? Helm itu wajib, jilbab nggak wajib. Padahal namanya wajib itu yang memang harus ditegakkan yang namanya wajib. Kalau tidak melakukan, maka ada teguran seperti hanya helm tadi. Nah, bahkan di dimensi 1 dan 2 pun, jika daulah tidak ada, kewajiban itu tidak akan berjalan. Kewajiban itu menjadi kemubahan. Bahkan di dimensi ketiga, sesuatu yang dengan ketiadaan daulah Islam, di hukum-hukum syariat dimensi ketiga, yang tadinya diharamkan bisa menjadi diwajibkan. Misalnya asuransi. Asuransi itu sesuatu yang diharamkan. Tetapi di dalam sistem demokrasi ini menjadi wajib. Misalnya BPJS, itu menjadi wajib. Nah, itu artinya apa? Dengan ketidakhadiran Islam dalam sebuah sistem kenegaraan, maka banyak keharaman yang diwajibkan, banyak kewajiban yang dimubahkan, dan lain sebagainya. Nah, ini orang-orang kafir tahu hal ini, bahwa Islam itu disebarkan tidak hanya secara individual, tetapi disebarkan dengan institusi kenegaraan. Mereka tahu benar.
Maka yang mereka lakukan itu mengubah mindset Muslim agar memahami bahwa Islam itu seperti halnya agama-agama lain, seperti agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, yang hanya mengurusi soal ibadah, soal akhlak, tetapi tidak mengurusi soal politik, soal budaya, soal sosial, soal pidana, soal hubungan luar negeri, dan lain sebagainya. Mereka tahu benar. Gini, ketika mereka berhadapan dengan daulah Islam, mereka selalu kerepotan. Di zaman Islam itu mewujud dalam sebuah daulah, orang-orang kafir ini sangat repot hadapi muslimin. Mereka tidak mudah untuk mengalahkan muslimin. Misalnya begini, daulah Islam melakukan sebuah futuhat dengan semangat jihad yang luar biasa. Tentara-tentaranya ini, dia itu mindset-nya itu mindset yang tidak biasa. Mindset mujahid, tentara-tentara daulah Islam ini mati juga mati syahid, menang juga kemuliaan. Maka mau menang ataupun mati itu mereka mendapatkan kemuliaan. Sekarang bayangkan, antum bukan muslimin, menghadapi muslimin yang mindsetnya seperti itu, yang tentaranya seperti itu. Dia tidak takut mati, dia juga sangat ingin untuk menang. Itu sulit untuk dikalahkan orang-orang seperti itu. Maka bagaimana cara mengalahkan mereka? Kalau mereka muslimin itu masih memegang Islam sekuat-kuat, masih memegang akidah Islam kuat-kuat, maka tidak mudah untuk mengalahkan muslimin. Apalagi akidah itu mewujud di dalam sebuah sistem kenegaraan. Ini akan menjadi kekuatan yang sangat sulit untuk dirobohkan. Mereka tahu benar itu. Maka untuk bisa dikalahkan, agar muslimin ini bisa dikalahkan, harus dicerabut dari akarnya. Harus dicerabut dari akarnya. Akarnya apa? Akar akidah Islamnya itu harus dicerabut. Standar baik buruknya harus dicerabut. Standar benar salahnya harus dicerabut. Standar manfaatnya harus dicerabut, harus diganti. Maka kemudian ketika mindset Islamnya ini sudah berganti dengan mindset sekuler misalnya, maka sangat mudah untuk melemahkan mereka. Apalagi tidak sekedar mindset, tetapi institusi yang melindunginya itu juga dirobohkan. Maka dengan melakukan perang pemikiran, mereka berhasil melakukan hal ini. Di akhir-akhir peradaban Islam, yaitu masa Turki Utsmani, banyak dari pemuda-pemuda Muslim yang kebetulan silau dengan kemajuan Barat. Jadi setelah revolusi sosial Prancis dan revolusi industri Inggris, itu orang-orang Barat mengalami kemajuan yang luar biasa. Maka kemudian sebagian muslimin yang sudah mulai mengalami kemunduran karena memang ada hal-hal internal yang membuat mereka mundur. Kemudian semakin silau dengan kemajuan Barat. Maka mereka belajar. Misalnya pemuda-pemuda Turki itu belajar ke Prancis di zaman Tanzimat, di zaman Abdul Majid. Itu pemuda-pemuda Muslim dari Turki Utsmani itu belajar ke Prancis. Begitu juga orang-orang Mesir. Begitu juga pribumi Nusantara. Kalau pribumi Nusantara beda. Pribumi Nusantara yang sejak ratusan tahun sebelumnya sudah dibangun mindsetnya oleh Wali Songo, bahwa negara dan agama itu menjadi satu di dalam kesultanan, bahwa sultan itu Sayyidin Panotogomo, Khalifatullah ing tanah Jawa, dan lain sebagainya, seperti halnya gelar sultan yang di Ngayogyakarta. Dia itu pemimpin agama, pemimpin negara, pemimpin perang, dan lain sebagainya. Mindsetnya sudah disatukan oleh Wali Songo semacam itu. Tetapi yang aneh adalah ketika Belanda datang, kemudian mendirikan negara bernama Hindia Belanda, kemudian ketika mereka keluar, ketika mereka meninggalkan bumi Nusantara ini, logikanya, negara ini harusnya kembali ke kesultanan. Kan ada kesultanan, ada negara dengan sistem kesultanan. Datang penjajah, membuat sistem negara, yaitu Hindia Belanda. Kemudian ketika penjajah ini pulang, kembali ke negerinya, keluar dari tanah ini, harusnya kan negeri ini kembali kepada sistem kesultanan Islam. Harusnya kan begitu. Yang aneh apa? Kenapa kemudian
eh, dengan waktu yang tidak terlalu lama, kemudian berdiri negara yang tidak menggunakan syariat. Coba bayangkan. Negara kita hari ini kan jelas tidak menggunakan syariat. Bahkan orang mengatakan, politisi-politisi mengatakan, jangan bawa-bawa agama kan gitu. Tapi kalau pakai peci, pakai kerudung saat pemilu boleh. Jangan bawa-bawa agama, itu maksudnya jangan menerapkan syariat, maksudnya begitu. Tetapi kalau memakai peci untuk meraih suara muslimin boleh kan gitu. Nah, tetapi nyata jelas bahwa eh, negeri ini tidak lagi diatur dengan syariat seperti halnya di zaman Kesultanan dulu. Persoalannya bagaimana mungkin sebuah negeri yang dulunya diatur dengan syariat kok tiba-tiba saja berubah. Tiba-tiba saja berubah menjadi negara sekuler. Berarti ada apa? Ada sebuah proses pembelokan. Kalau di Turki Utsmani tadi melalui beasiswa bagi para pemuda Turki bersekolah di Prancis. Kalau di Nusantara itu nanti melalui politik balas budi. Seperti kita tahu politik balas budi itu irigasi, transmigrasi, edukasi. Irigasi, transmigrasi tidak penting, itu hanya hal-hal fisik. Sementara edukasi ini yang sangat penting. Nah, edukasi oleh Belanda, edukasi oleh penjajah kepada pribumi. Ini di dalam sejarah nasional kita, itu kan dicitrakan sebagai sebuah pendidikan yang baik. Dicitrakan sebagai sebuah awal kemajuan Nusantara. Awal berdirinya negara modern, itu kapan? Pendidikan Belanda. Sekarang saya ajak mikir dengan sudut pandang Islam, simpel saja. Ada sekelompok penjajah, ada penjajah. Penjajahnya kafir, yang dijajah muslim. Kemudian memberi pendidikan kepada yang dijajah. Ada orang kafir menjajah muslim. Si kafir tadi memberi pendidikan kepada muslim. Kira-kira apa yang dididikkan? Mungkinkah mereka mengajarkan untuk patuh pada Allah dan Rasulnya? Kan sesuatu yang mustahil. Pasti yang diajarkan apa? Mengajarkan untuk berpikir cara mereka berpikir. Cara mereka berpikir apa? Intinya adalah seperti yang kita bahas di depan, bahwa orang kafir tahu benar. Kita itu agar lemah harus dicerabut dari akidah. Kamu masih mau tetap sholat, monggo saja. Mau puasa, monggo saja. Tetapi standar baik buruknya sudah diganti. Standar benar salahnya sudah diganti. Itu melalui apa? Melalui proses pendidikan. Maka melalui politik balas budi, pendidikan untuk pribumi itu nanti lahirlah generasi seperti misalnya Dr. Cipto, siapa namanya, Dewas Dekker, terus kemudian Raden Maswardi Suryaningrat, yang kemudian ini menjadi orang-orang awal yang menyerukan demokrasi dan nasionalisme di Nusantara. Jadi ini masuknya demokrasi di Nusantara. Kita semua wajib tahu bahwa demokrasi itu bukan warisan Empu Gandring, bukan warisan Diponegoro, bukan warisan Sultan Agung, bukan. Demokrasi itu dididikkan oleh penjajah kepada pribumi. Nah, kenapa harus dididikkan? Karena kalau selama menggunakan Islam mereka repot, mereka susah untuk mengalahkan Muslimin di Nusantara ini kalau masih menggunakan Islam. Karena apa? Ada konsep jihad, ada konsep macam-macam. Dan mereka tidak akan bisa menguasai bumi Nusantara ini ketika bumi Nusantara ini diatur pakai hukum Allah. Kalau diatur pakai hukum demokrasi, hukum legislatif, hukum manusia, mereka bisa ngatur dengan mudah. Tinggal dibeli saja, dibiayai saja calon anggota legislatifnya, dibiayai saja calon eksekutifnya, dibiayai pas kampanye, dikasih gelontoran dana dan lain sebagainya. Ketika sudah dikasih gelontoran dana, mereka sudah seperti sapi yang dicocok hidungnya, diajak kemana-mana pun mau. Maka kalau kita lihat di dalam sistem demokrasi yang konon katanya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, kedaulatan rakyat, konon kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu maksudnya hukumnya yang membuat rakyat untuk kepentingan rakyat. Teorinya begitu. Tapi realitasnya hukum-hukum undang-undang yang diproduksi oleh legislatif maupun eksekutif itu tidak menguntungkan rakyat. Realitasnya menguntungkan
kapitalis. Maka kita lihat dampaknya seperti hadirnya kapitalis Cina dengan dengan kereta cepatnya, dengan rempangnya, dengan freeportnya Amerika dan lain sebagainya. Itu apa namanya jalan mereka untuk masuk menguasai Nusantara ini. Jadi dengan mengubah sistem pemerintahan dan mencerabut akidah dari benak dan pikiran Muslimin, hegemoni mereka bisa dilakukan. Nah, persoalannya teman-teman, bagaimana mereka bisa melakukan itu. Pertama kali untuk bisa mengubah mindset itu tentu dengan ghazwul fikr, dengan perang pemikiran. Nah, perang pemikiran mereka itu digencarkan dengan sebesar-besarnya. Tadi saya sebutkan di masa politik balas budi ada apa namanya, ada sebuah skenario besar, yaitu mendidik pribumi Nusantara, yang kemudian akhirnya berhasil mengubah setidaknya kalangan priayinya untuk berubah mindset untuk memperjuangkan negara tanpa syariat. Maka nanti di sidang BPUPKI, orang-orang didikan Belanda ini berhadapan dengan pewaris Wali Songo, pewaris Kesultanan Islam, melalui NU Muhammadiyah waktu itu ya. NU Muhammadiyah waktu itu memperjuangkan syariat. NU diwakili dengan Kiai Haji Wahid Hasyim, Muhammadiyah diwakili oleh Ki Bagus Hadikusumo. Di sidang BPUPKI memperjuangkan negara yang berhukum dengan hukum syariat. Dan itu berhadapan dengan orang-orang seperti Soekarno yang dididik Belanda. Maka kemudian benturanlah di sidang BPUPKI. Dan di sidang Panitia 9 yang melahirkan Piagam Jakarta, kita temukan bahwa Muslimin ini sempat mendapatkan angin dengan lahirnya Piagam Jakarta yang mengatakan negara berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu bagaimana perjuangan para ulama. Kalau ada yang mengatakan kita hargai perjuangan para ulama, ya itulah perjuangan para ulama. Perjuangan para ulama itu menghadirkan frasa kalimat negara ini adalah berdasarkan dengan ketuhanan dan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kemudian 7 kata tadi dihapus oleh Hatta, yang dia bagian dari orang-orang yang dididik oleh Belanda. Jadi kalau ada yang mengatakan, ayo kita hargai kesepakatan ulama pendiri bangsa. Kesepakatan ulama pendiri bangsa adalah mengatur negeri ini dengan syariat. Tapi kemudian dijegal oleh para kader-kader yang dididik oleh Belanda seperti Soekarno dan Hatta. Nah, bagaimana Soekarno dan Hatta bisa sampai di titik itu? Itu melalui sebuah diskusi, perang pemikiran dan lain sebagainya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, untuk mencapai ke situ, mereka melakukan sebuah kampanye besar-besaran. Kampanyenya itu mulai dari pemikiran yang berat filosofis sampai pemikiran yang ringan-ringan. Kalau kita kaitkan dengan judul kita, mereka memerangi kita itu dengan konsep benar salah yang versi mereka, konsep baik buruk versi mereka, sampai yang ada di judul kita yaitu Valentine Day. Kenapa sih harus dilahirkan Valentine Day? Kita tahu lah Valentine Day itu adalah perayaan hubungan laki-laki perempuan di luar nikah. Siapa yang merayakan Valentine? Ya rata-rata orang-orang yang berhubungan di luar nikah, pacaran. Dan untuk apa sebenarnya mereka melakukan perang di sisi itu? Antum pasti tahu, ketika laki-laki perempuan itu terjebak di dalam hubungan di luar nikah, kita menyebutnya pacaran, itu pasti fokusnya di situ. Tidak lagi mikir perjuangan, tidak lagi mikir idealisme, jangankan mikir dakwah Islam, mikir masa depannya sendiri saja tidak. Yang dipikir itu, apalagi nanti kalau sudah terjebak di dalam hubungan zina yang terus kemudian
melahirkan kesulitan-kesulitan yang lain, hamil di luar nikah dan lain sebagainya. Itu bagaimana mungkin seorang pemuda Muslim akan memikirkan bagaimana menegakkan daulah Islam kalau kehidupan pribadinya saja amburadul karena hubungan haram tersebut itu. Nah, mereka tahu benar kekuatan pemuda Muslim jika menggunakan akidah yang benar itu luar biasa. Tetapi kalau ini dihancurkan, maka mudah sekali menghancurkan Muslim. Maka kita itu sedang diserang, dihancurkan dari berbagai sisi. Dari sisi struktur kenegaraan diubah dari daulah Islam menjadi demokrasi yang bertuhankan pada suara rakyat. Kemudian dari kinerja generasi muda yang harusnya melahirkan melahirkan kader-kader seperti Muhammad Al-Fatih, kader-kader seperti Salahuddin Al-Ayyubi, kader-kader seperti Imam Syafi'i dan lain sebagainya dihancurkan dengan hubungan terlarang, dengan dihiasi yang indah Valentine Day, hari kasih sayang, padahal sesungguhnya adalah hari kemaksiatan. Belum lagi dengan Valentine Day hanya satu bagian saja dari serangan-serangan yang lain. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, di dalam kondisi seperti ini, pemuda Muslim harus sadar bahwa kesenangan-kesenangan yang mereka tawarkan itu bukan sesuatu yang seharusnya kita nikmati. Kita harus ingat kembali akidah Islam bahwa kehidupan kita di dunia ini bukan tujuan. Dunia ini bukan tujuan. Dunia ini adalah ladang untuk menanam, ladang untuk berjuang. Maka yang dilakukan pemuda Muslim itu seharusnya ya memang berjuang. Kalaupun antum itu pengen bermewah-mewah, berfoya-foya, dengan gadis cantik-cantik, itu nanti ada tempatnya sendiri di surga. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, kita sadari benar bahwa tugas kita ketika Allah menciptakan manusia, setidaknya kita bisa mengambil 2 ayat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Allah berfirman demikian. Beribadah ini sebenarnya illa liya'budun ini sebenarnya lebih tepat kalau dalam bahasa saya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada. Namanya mengabdi, namanya abdi, namanya budak. Itu ya mengikuti apapun perintah sang majikan. Allah sang majikan kita. Diperintahkan sholat, kita sholat. Diperintahkan rajam, kita rajam. Diperintahkan jihad, kita jihad. Itu dimensi kita sebagai abdi. Tetapi di dalam ayat lain, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idh qala rabbuka, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman lil malaikati, kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Ayat ini berdimensi soal kepemimpinan, soal periayahan bumi. Kalau wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu dimensi kedalaman kita. Bagaimana kita memposisikan diri di hadapan Allah, yaitu sebagai seorang abdi yang mengikuti apapun yang Allah perintahkan. Tetapi di hadapan bumi, di hadapan manusia semuanya, kita ini adalah khalifah. Maka sebagai khalifah, sekaligus sebagai abdinya Allah, artinya kita memimpin dunia ini, mengelola dunia ini dengan ketundukan kepada Allah. Nah, ingatlah pemuda Muslim bahwa visi kita di dunia itu menjadi abdinya Allah dan menjadi pemimpin dunia ini, dan kita akan memimpin dunia ini dengan jalannya Allah. Dan itu semua dikaburkan dengan satu demokrasi yang pemilunya akan dijalankan besok tanggal 14, dan perayaan-perayaan seperti semacam Valentine Day yang itu juga sama-sama menghancurkan di sisi lain. Maka kalau kita sudah sadar bahwa tujuan kita yang benar ini, kemudian kita sedang dihancurkan oleh musuh dengan berbagai macam serangan, pertama yang dilakukan adalah bahwa kita tidak hancur oleh serangan mereka. Kita tidak hancur oleh serangan demokrasi. Kita tidak hancur oleh serangan budaya-budaya barat seperti Valentine Day. Selanjutnya, setelah kita sendiri tidak hancur, kita juga melindungi teman-teman kita yang lain. Kita sadarkan teman-teman kita yang lain agar tidak terhancurkan oleh perang pemikiran yang mereka lakukan. Sehingga kemudian yang kita lakukan,
Seperti di judul, apa yang dilakukan pemuda Muslim? Pertama, menyadari, kemudian yang kedua adalah menyebarkan kesadaran ini kepada teman-teman kita sesama pemuda agar sama-sama sadar, sama-sama tidak hancur. Sehingga semakin luas kesadaran itu, semakin banyak yang menyadari bahwa kita itu harus kembali kepada Islam dan kita akan bangkit dengan Islam. Insya Allah dengan upaya kita, janji Allah yang memang sudah saya sebutkan di Muqaddimah bahwa Allah akan memenangkan Islam ini, bahwa Islam ini akan menjadi rahmatan lil alamin, akan menyebar ke seluruh bumi. Tidak ada satu bagian bumi pun yang tidak bagian dari daulah Islam. Itu ternyata bukan di fase pertama daulah yang didirikan Rasul sampai Turki Utsmani. Dan ternyata seperti di dalam hadis-hadis akhir zaman, seluruh bumi menjadi Islam semua itu ketika zaman Nabi Isa dan zaman Imam Mahdi. Nabi Isa dan Imam Mahdi itu seorang khalifah, tetapi dia tidak mendirikan khilafahnya. Sudah ada kekhilafahan dulu sebelum Imam Mahdi. Ada dua khalifah sebelum Imam Mahdi. Hadis-hadis akhir zaman menunjukkan demikian. Salah satunya bahwa Imam Mahdi itu akan dibaiat ketika dua anak khalifah berebut takhta. Berarti ada khalifahnya dulu gitu. Maka berarti apa teman-teman yang dirahmati Allah? Ada sebuah fase muslimin ini akan kembali mendirikan daulah. Artinya mendaulatkan syariat dengan sistem kenegaraan seperti halnya masa Khulafaur Rasyidin. Nah, ini berbeda sama sekali dengan demokrasi. Maka inilah perjuangan pemuda Muslim hari ini, menyadarkan seluruh umat, kemudian berdiri kembali entitas daulah Islam yang kemudian akan digunakan oleh Imam Mahdi untuk memimpin Muslimin untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Ini proyek besar Allah yang tentu saja kita sebagai manusia tidak boleh uh, uh, melenceng dari proyek Allah. Mau mengikuti proyek siapa? Kalau tidak mengikuti proyek Allah. Saya pikir itu, Mas Izzuddin, monggo saya kembalikan kepada panjenengan. Jazakallah khairan katsiran Ustadz. Sebenarnya kami dari panitia juga bingung. Awalnya ternyata Ustadz Doni kelasnya startnya juga sangat mengena masuk ke dalam materi. Yang kami harapkan sebagian kecil saja ternyata jenengan atau antum jelaskan sebagian besarnya, lalu mengerucut sebagian kecil. Yang mana ini adalah produk atau dua dari 14 Februari itu adalah produk dari yang namanya buah dari sekulerisme yang menjadikan agenda-agenda tahunan dan agenda-agenda yang akan mendatang itu menjadikan membingungkan masyarakat Muslim terkhusus dari mahasiswa. Kalau boleh saya kerucutkan, Ustadz, saya simpulkan ya apa jawaban bagaimana peran mahasiswa atau apa yang harus dilakukan mahasiswa adalah yang pertama tentu menyadari agar kita tidak hancur dari serangan Barat, serangan apapun, baik itu produk Valentine atau mungkin yang kedepannya akan ada uh, Halloween dan lain sebagainya, dan tentunya juga akan menyebarkan ide ini, risalah ini ke teman-teman sekalian, ke teman-teman kita yang belum mungkin menerima, yang masih belum mendapatkan seperti ini. Ya baik teman-teman sekalian, kami berikan waktu mungkin satu kali pertanyaan dikarenakan Ustadz Doni sebelum memulai acara sebelum acara ini dimulai juga sudah request ke panitia untuk mengakhiri terlebih dahulu nanti karena ada forum di setelah ini. Itu mungkin dari teman-teman kami berikan peluang untuk bertanya baik dari Ivan maupun Ahmad. Yang Ivan mungkin bisa raise hand dan menunjukkan kejantanannya, maksudnya mukanya ya, dan suaranya, atau mungkin nanti yang Ahmad bisa menuliskan di kolom komentar atau kolom chat. Ya, dipersilakan. Ya, jika belum ada, ternyata juga dari panitia ada titipan pertanyaan.
Baik, kalau berbicara tentang ini Ustaz, dua poin yang kita bahas pada malam hari ini terkait dengan Valentine dan Capres. Sebenarnya Valentine itu lolos dari radar Ustaz, dalam arti ya kita tidak menyadari kalau 14 Februari itu adalah perayaan yang global dikarenakan terlalu disibukkan atau terlalu dibiaskan dengan debat atau dengan eh, pemilu dan lain sebagainya. Kalau saya mau nanya spesifik Ustaz, bagaimana apa namanya? Kalau Valentine kan kita jelas ya menolak secara pasti dan secara jelas bahwasanya Valentine itu budaya yang tidak kita lakukan, budaya kita adalah korupsi dan utang nggak dibayar gitulah ya kalau kata Mimi ini. Tapi yang 14 Februari yang kita bahas di sini adalah pemilu dan semisal itu, bagaimanakah kita menolaknya Ustaz? Dalam arti apakah kita serentak mengadakan golput kalau yang menurut undang-undang itu kan kalau menyatakan golput itu nggak apa-apa, tapi kalau mengajak golput itu yang dipidanakan. Atau seperti apa? Ataukah kita memang memberikan edukasi atau bagaimana? Itu mungkin Ustaz. Baik. Sebenarnya apa yang kita lakukan itu kan mengikuti apa namanya standar wajib sunnah mubah makruhnya haramnya Allah. Jadi ketika sesuatu itu wajib, ya apapun resikonya kita lakukan. Sholat itu wajib, apapun resikonya kita lakukan. Puasa Ramadan itu wajib, apapun resikonya kita lakukan. Berdakwah, berjihad itu wajib, apapun resikonya kita lakukan. Berjihad itu resikonya mati ya, tapi tetap dilakukan. Dan justru resikonya itu menjadi tujuan. Resikonya menjadi tujuan. Nah, dalam hal ini kita lihat ya, kan Rasul itu bersabda salah satunya begini, man ro'a minkum mungkaron fal yughayyir biyadihi fa illam yastati wa bilisanihi fa illam yastati wa biqalbihi wa dzalika ataful iman. Man ro'a minkum mungkaron, barang siapa melihat kemungkaran. Kemungkaran itu apa sih? Definisi kemungkaran itu apa? Kemungkaran itu adalah hukum Allah dilanggar. Itu kemungkaran. Nah, sekarang kalau ada sebuah institusi yang menyingkirkan hukum Allah, itu kemungkaran atau bukan? Kan sebuah kemungkaran yang besar, sebuah kemungkaran yang luar biasa besar. Orang tidak sholat itu apa? Kemungkaran. Tetapi membuat orang tidak sholat itu kemungkaran yang lebih besar lagi. Riba itu kemungkaran yang besar. Tetapi melegalisasi riba di dalam sistem negaranya itu kan kemungkaran yang lebih besar lagi. Nah, sekarang bayangkan ada sebuah sistem yang melegalkan kemungkaran dengan luar biasa. Kemudian ada saudara-saudara Muslim kita ikut mensukseskan kemungkaran itu. Apa coba? Apa coba yang harus kita lakukan? Kan wajib kita mengingatkan. Wajib kita mengingatkan. Maka apapun resikonya sebenarnya ya kita lakukan gitu. Kita lakukan. Nah, cuma persoalannya di dalam hal melakukan itu kan kita ada trik gitu. Misalnya ada UU, ada undang-undang yang melarang mempidana seseorang yang mengajak golput. Ya kita tidak mengajak golput. Kita hanya menunjukkan bahwa eh, demokrasi itu sistem yang batil, sistem kufur. Bukti batilnya apa? Mengganti hukum Allah dengan hukum legislatif. Kurang batil apa gitu. Kemudian antum milih. Antum milih itu kira-kira akan dihisap atau enggak? Padahal Allah berfirman, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah." Amal sekecil apapun kebaikan akan dibalas, amal sekecil apapun keburukan akan dibalas. Orang milih seseorang yang akan orang mengangkat seseorang yang akan membuat sebuah hukum menggantikan hukum Allah. Itu kira-kira sebuah amal yang akan dihisap atau tidak. Kan kita tidak ngajak golput. Kita mengingatkan saja bahwa itu produk batil, orang yang melakukan kebatilan akan dihisap. Ya semoga kita tidak ngajak golput, tetapi menyadarkan. Nah, menyadarkan itu adalah sebuah
kewajiban. Saya pikir begitu. Bisa bisa kita trik dengan cara semacam itu. Itu Mas Izul. Syukron kehadiran Ustadz. Ternyata ada 2 pertanyaan. Apakah waktunya mungkin cukup, Ustadz? Atau mungkin coba kita satu fokuskan dulu di pertanyaan terakhir. Iya. Oke. Oke, yang mana ini? Yang mau dijawab duluan? Kalau oh, Ini menarik ini ini. pertanyaannya relate yang pertama, Ustadz, atau yang berapa? Betul, betul. Yang pertama Iya. menarik. Jika masalah kita ada di dimensi ketiga, yang hanya bisa selesai melalui negara, kenapa dakwah kita tidak difokuskan kepada penguasaan negara? Pertanyaannya Objeknya bagus ya. saja. Iya. Pertanyaannya bagus. Jadi sesungguhnya gini. Ketika sebuah sistem ini berjalan, sistem demokrasi, sistem kapitalis ini berjalan, siapa yang menjalankan? Penguasa. Penguasa. Penguasa bisa berkuasa karena apa? Karena dipilih oleh rakyat, karena disepakati oleh rakyat, karena dibenarkan oleh rakyat. Maka sesungguhnya tidak bisa hanya berdakwah kepada penguasa. Penguasanya kita dakwai, tapi rakyatnya masih menghendaki itu. Kan tidak bisa. Karena peradaban sekuler kapitalis demokrasi ini bisa tegak karena disanggah oleh dua. Secara formal disanggah oleh penguasa, secara kultural disanggah oleh masyarakat. Maka dakwah dilakukan kepada siapa? Kepada dua-duanya. Kepada penguasa maupun kepada rakyat. Dan itu memang sudah dilakukan gitu. Ada yang berdakwah kepada penguasa, pemilik kekuatan utamanya, ahlul quwah namanya, dakwahnya namanya Tolabun Nusra, itu dilakukan Rasul. Rasul dulu berdakwah kepada kepala sukunya Amir bin Sa'sa'a. Untuk apa? Untuk meyakinkan dia untuk menerima Islam. Rasul berdakwah kepada kayak ini dulu, Bani Saqif di Taif. Kepada siapa? Kepada penguasanya gitu. Kemudian di Aus dan Khazraj, Rasul mengirimkan kepada mereka Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair mendakwai siapa? Mendakwai rakyat secara keseluruhan dan mendakwai penguasa. Penguasanya siapa? Sa'ad bin Mu'ad waktu itu. Nah, itu memang betul bahwa dakwah itu dilakukan di dua-duanya, baik di masyarakat sebagai penyangga kulturalnya maupun di penguasa sebagai penyangga strukturalnya gitu. Nah, jadi apakah hari ini kita sudah lakukan? Sudah. Soal soal seberapa persen keberhasilannya itu urusan lain gitu ya, urusan lain. Dan kita dakwah itu berjamaah. Kita dakwah berjamaah. Kemudian kita bagi-bagi wilayah gitu. Ada yang misalnya kita yang memang tidak punya akses menuju kekuasaan, ya kita dakwah ke umat. Yang punya akses kekuasaan ya dakwah ke penguasa gitu. Karena apa? Yang kita dakwahkan sama. Maka eh, kalaupun misalnya ya antum hari ini aku kok berdakwah hanya di rakyat saja sih. It's okay. Ada saudara antum yang sedang berdakwah ke penguasa, santai saja gitu. Dan santai saja. Jadi ingat dakwah ini adalah dakwah bersama-sama dan yang kita dakwai adalah semua. Tidak hanya penguasa tetapi juga rakyatnya karena dua-duanya penyangga peradaban ini. Tidak mungkin penguasa itu bisa tetap berkuasa kalau tidak disanggah oleh rakyatnya yang membenarkan penguasa tadi. Maka agar penguasanya terguling salah satunya rakyatnya disadarkan bahwa kekuasaan seperti itu tidak benar. Tapi di saat yang sama kita juga meyakinkan si penguasa. Jadi dua-duanya ya. Afzalu Syahruddin. Ya. Semoga bisa terjawab pertanyaan. Jazakallah Ustaz. Juga unik pertanyaannya dan jawabannya kita kembalikan ke konsep dasar dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat karena komponen utamanya adalah rakyat. Maka menjadi fokus utama juga salah satunya adalah rakyat dan juga tidak melupakan juga dari penguasa. Mungkin untuk pertanyaan malam hari ini kita cukupkan dulu untuk teman-teman sekalian. Mohon maaf untuk tidak semua pertanyaan tidak kami bahas. Nah, insya Allah akan kami lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Pertanyaan masih ada. Kami ucapkan jazakallah khairan katsiran atas penyampaian materi dan jawabannya Ustaz. Mungkin ada sepatah dua kata untuk menjelaskan dan pesan untuk teman-teman sekalian.
Nggih. Halo. Apa closing statement Ustaz untuk Oh, siap. pekan. Siap. Ya. Baik, teman-teman begini. Di muslimin ini diberi ibadah yang standar oleh Allah. Apa itu? Salat, zakat, puasa, haji. Siapapun muslim, zaman apapun, dari zaman sahabat sampai zaman Imam Mahdi, sampai zaman kiamat, menjelang kiamat, semua punya kewajiban ibadah yang sama. Salat, zakat, puasa, haji. Puasa inilah, puasa itu, sholat rawatib, semuanya sama. Tapi ada ibadah-ibadah khusus di masing-masing zaman yang tidak bisa dilakukan oleh muslimin di zaman lain. Berjihad bersama Rasul hanya bisa dilakukan oleh sahabat yang hidup bersama Rasul. Zaman lain tidak bisa mengamalkan itu. Menyusun usul fikih, menyusun ilmu hadis, menyusun segala macam ilmu yang sangat bermanfaat di dalam keislaman kita ini hanya bisa dilakukan muslimin zaman Syafi'i dan kurang lebih semasa itu. Hari ini siapa? Antum bisa bikin itu? Tidak bisa. Ulama-ulama besar kita bisa? Tidak bisa. Yang melakukan itu adalah ulama iman zaman Imam Syafi'i. Ada ada sebuah amalan yang hanya bisa dilakukan oleh Al-Fatih, yaitu menaklukkan Konstantinopel, yang ternyata yang lain tidak bisa menaklukkan. Ada amalan yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang generasinya Al-Mahdi, yaitu mengalahkan Dajjal. Membunuh Dajjal, itu berperang, berjihad melawan Dajjal, mati syahid di hadapan pasukannya Dajjal. Itu hanya bisa dilakukan muslimin yang hidup di masanya Al-Mahdi. Tidak bisa dilakukan Syafi'i, bahkan tidak bisa dilakukan oleh para sahabat. Kemudian yang bisa kita lakukan hari ini apa? Yang tidak bisa dilakukan oleh muslimin di zaman-zaman yang lain. Apa yang bisa kita lakukan? Mendirikan kembali daulah yang sudah diruntuhkan oleh orang kafir. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Para sahabat mendirikan daulah bersama Rasul. Rasul masih hidup. Imam Syafi'i tidak mendirikan daulah karena daulahnya sudah ada. Imam Mahdi bahkan tidak mendirikan daulah. Daulahnya sudah ada dulu. Yang mendirikan siapa? Generasi kita. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh generasi yang lain. Generasi inilah yang akan mendirikan daulah. Antum misalnya bagian dari orang yang meletakkan batu pertama daulah ini. Kemudian daulah ini tegak berdiri, Imam Mahdi berdiri di atasnya mengalahkan Dajjal. Ketika mereka mengalahkan Dajjal, ketika para syuhada yang syahid di zaman Imam Mahdi mendapatkan kemuliaan, antum ikut dapatnya. Antum dapat kalau ikut meletakkan batu pertama ini. Inilah amal luar biasa yang hanya bisa diamalkan oleh muslimin zaman ini. Maka sangat rugi sekali muslimin yang hidup zaman ini tetapi tidak mengambil amal besar yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang di zaman lain. Bahkan Rasul sampai berkata, orang-orang ini pahalanya adalah 50 kali lipat dibanding sahabat. Maksudnya begini, sholat antum yang tidak seberapa khusyuk itu akan di 50 kali lipatnya dibanding sahabat. Zakat antum, sodakoh antum yang tidak ada apa-apanya dibanding Utsman bin Affan itu akan di 50 kali lipatkan dibanding sahabat. Syaratnya apa? Menjadi pengemban dakwah, mendirikan kembali daulah saat ini. Tetapi jangan berpikir bahwa kita bisa melampaui sahabat, lebih mulia dari sahabat, tidak mungkin. Karena kalau kita mendapatkan pahala itu, para sahabat juga dapat. Karena kita kenal Islam juga melewat beliau-beliau. Tetapi luar biasa teman-teman. Kalau kita tidak diberi kemuliaan ini, bagaimana mungkin kita bisa menebus dosa-dosa kita yang sangat besar? Apa dosa kita yang sangat besar? Fardu kifayah yang tidak tertunaikan. Sekarang berapa banyak orang berzina? Hari ini saja. Berapa banyak? Sementara fardu kifayah rajamnya sudah diterapkan. Padahal itu wajib. Maka apakah itu tidak berdosa? Maka tidak ada jalan lain untuk menutup dosa itu adalah dengan mewujudkan daulah yang bakal mewujudkan fardu kifayah tadi. Sebuah amalan yang tidak bisa dilakukan oleh muslimin zaman apapun, yang nilai pahalanya tidak hanya pahala dakwahnya, tapi seluruh pahala amal solehnya
dinilai 50 kali lipat dibanding sahabat. Ini zaman antum, sambutlah kemuliaan itu. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan, itu datang dari kelemahan saya sebagai manusia. Jika ada al-haq, itu semata-mata datang dari Allah. Jangan lihat sayanya, tapi lihat sang sumber kebenarannya. Kalau melihat saya, antum tidak akan percaya. Tapi kalau melihat kebenarannya, maka antum tidak akan pernah bisa menolak. Maturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian pamit live nih Mas. Jih, Ustaz, syukran Teman-teman dari teman-teman semua. Syukran Ustaz. Ya, berakhirlah juga dari yang disampaikan oleh Ustaz Doni Riwayanto. Syukran kasiron saya ucapkan kepada Ustaz Doni Riwayanto. Sedikit yang coba saya simpulkan menjadi pengemban dakwah adalah suatu hal yang melipat gandakan amalan yang sebelum tentu amalan kita sempurna, maka melipat gandakannya dengan cara menjadi pengemban dakwah. Dan maka satu capture untuk kata-kata hari ini dari Ustaz Doni Riwayanto adalah kalau nggak ikut proyek dari Allah, mau ikut proyek siapa lagi? Ya, demikian yang bisa kami sampaikan mewakili dari panitia yang bertugas pada malam hari ini. Kami ucapkan syukron katsiron atas kehadirannya. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan-pertemuan berikutnya yang diadakan oleh PKLTK, baik di Korwil, Korda, dan Kornas. Dan kami ucapkan juga terima kasih untuk para peserta panitia yang sudah berjuang dan berusaha bahkan sampai akhir acara dan untuk ke depan-kedepannya. Nah, insya Allah kita akan mengadakan agenda-agenda ini secara terus-menerus sampai dua hal itu akan tercapai. Yang pertama adalah kematian, karena kematian akan semakin cepat menjemput kita. Dan yang kedua adalah tegaknya Islam di muka bumi ini yang menjadikan dakwah kita itu sudah final dan sudah selesai. Demikian bisa kami sampaikan. Kami dari WKLTK Koordinator Nasional bisa dicek di Instagram dan di kanal-kanal sosial media kita, terutama nanti akan ada rekaman di akhir sesi, maksudnya adalah di setiap sesi nanti akan ada, jadi teman-teman yang ketinggalan di sesi-sesi sebelumnya bisa dicek di BKLDK Daerah Istimewa Yogyakarta di YouTube. Saya mewakili dari panitia, Muhammad Izzuddin Al-Haq, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.